Yang jadi keluhannya itu tangan saya sempat bengkak. Jadi yang dirasakan di awalnya itu nyeri pada ruas jari sini, awal-awalnya nyeri, langsung bengkak, kaku, dan besar sampai sebesar sarung tinju. Saya coba ke beberapa rumah sakit dan divonis susah sekali untuk sembuh dan mengembalikan telapak tangan saya. Saya plus gitu. Dokter ternama, dokter terkenal, alternatif, tukang pijet, tukang urut, obat murah, obat mahal, nggak bisa shopping juga. Sudah saya korbanin semua. Rusaknya tangan saya tuh kalau bisa dibilang itu bener-bener rusak. Saya juga nggak tahu apa mujizat. Saya waktu itu yakin dia ngasih spirit. Dr. Jeki, metode pengobatannya dia itu bener-bener dia tidak serta-merta hanya just obat, just medik, tapi dia bener-bener listener. Cukup cepat sekali yang harusnya 7 hari. Ternyata di hari ketiga sampai dengan saat ini jauh lebih bagus. Ternyata alhamdulillah semua jari saya sudah bisa menekuk, semuanya sudah bisa dan bisa menggawan cengkram, bisa minum, bisa nyisir, bisa ketawa, bisa makan gitu. Dan dokter juga menyatakan tidak perlu operasi, tapi dengan teknologi dan tim dokter dan tim ahlinya bisa membuat tangan saya kembali lagi. Itu sangat luar biasa sih buat saya. Saya ngelihat di sini nggak cuma hanya rumah sakit, tapi part of tim ya. Ini yang belum saya jumpai. Ini baru pertama kali saya ngeliat rumah sakit yang tidak hanya hospital, tapi dia bener-bener care. Keren banget ini. Ini pengalaman saya spirit, ada keajaiban juga. Banyak pelajaran di ruangan ini. Keajaiban banget nih saya bisa sembuh. Halo, nama saya Mas Sigit Dian Santosa. Saya dipanggil Sigit. Kebetulan usia saya 42 tahun. Aktivitas saya sebagai profesional IT. Saat ini kebetulan saya mengalami cedera dari pergelangan tangan saya, khususnya dari telapak tangan sampai dengan ruas jari selama kurang lebih 7 bulan. Untuk awal tidak ada penyebabnya, tiba-tiba perasaan saya, seingat saya pertama kali itu sekitar bulan Maret, tahu-tahu tiba-tiba nyeri awal, pegal. Yang jadi keluhannya itu tangan saya sempat bengkak, kurang lebih itu sebesar sarung tinju. Gitu. Jadi yang dirasakan di awalnya itu nyeri pada ruas jari sini, awal-awalnya nyeri, langsung bengkak, kaku, dan besar sampai sebesar sarung tinju. Dan itu rasanya sakit sekali, nyut-nyutan, baik saat aktivitas maupun saat diam tuh rasanya sakit sekali. Meskipun hanya untuk bernafas saya sakit, berbicara aja sakit, dan yang pasti saya nggak bisa tidur, berat badan saya juga sampai turun 6 kilo. Selama 7 bulan saya mengkonsumsi obat yang dosisnya lumayan cukup seram yang orang normal harusnya nggak boleh minum, tapi saya konsumsi gitu, karena udah nggak tahan banget gitu. Saya sampai putus asa, benar-benar putus asa sih kemarin. Setelah habis itu berobat jalan tidak kunjung sembuh, saya ganti dokter lagi, ternyata dokter memvonis bahwasannya ada radang hebat dan semua persendian tangan saya. Saya coba ke beberapa rumah sakit dengan dokter spesialis ortopedi tangan dan divonis susah sekali untuk sembuh dan mengembalikan telapak tangan saya. Jadi semuanya serba sakit, akhirnya saya sudah sempat putus asa, hopeless gitu, berobat kemana-mana, ke alternatif, ke beberapa rumah sakit ternama, dokter ternama juga nggak kunjung sembuh. Saya putuskan untuk keluar negeri, tapi saya coba ikhtiar cari referensi di internet. Ternyata melihat Mandaya Royal Hospital ada Dr. Jeki Chandra dengan spesialisnya. Saya coba pelajari, saya lihat literaturnya, referensinya. Pertama kali ngeliat Dr. Jeki, dia meng-explain karena waktu saya datang itu saya penuh dengan rasa sedih, kecewa, karena saya udah nggak bisa apa-apa. 7 bulan tuh saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gitu. Saya benar-benar hopeless gitu. Dokter mendengarkan, dia explain secara detail, dia melihat telapak tangan saya gitu. Akhirnya dia memberikan solusi, harus dilakukan pengecekan step by step. Pertama dari mulai ronsen, menggunakan MRI, kultur darah, melakukan anatomi, termasuk melakukan compare. Jadi analisa rumah sakit yang sebelumnya dibawa ke sini, itu dilakukan compare, dilakukan penyamaan, ternyata dilihat hasilnya suatu result. Memang saya juga cukup jeli banget ngeliat di situ, saya paham rusaknya tangan saya tuh kalau bisa dibilang itu bener-bener rusak. Saya juga nggak tahu apa mujizat. Saya waktu itu yakin dia ngasih spirit. Ternyata alhamdulillah semua jari saya sudah bisa menekuk, semuanya sudah bisa dan bisa menggawan cengkram. Yang tadinya sini kaku, keras, tebal, baal, semutan, sekarang tinggal di daerah sini, tinggal makin lama tiap hari makin hilang progresnya dan makin hilang. Dokter memberikan dengan pengobatan ini dia yakin dengan metodenya dia. Composition dari obat-obatnya juga ditakar, saya juga diatur dari mulai dosis tinggi, dosis rendah, dosis turun, dan sampai per hari ini diturunkan sampai nanti akan dilepas. Jadi saya udah tidak tergantungan obat, dan hasilnya berangsur-angsur tiap hari turun, dan membaik. Dan dokter juga menyatakan tidak perlu operasi, tapi dengan teknologi dan tim dokter dan tim ahlinya bisa membuat tangan saya kembali lagi. Itu sangat luar biasa sih buat saya. Kita sudah lakukan tes untuk kultur darahnya,
apakah ada infeksi bakteri dalam darahnya. Kita sudah cek juga untuk infeksi jamur, ternyata hasilnya negatif, tapi pembengkakan itu ada. Jadi kemungkinan besar suatu proses peradangan inflamasi yang kronik yang kita sebut pada daerah tangan itu suatu tenosynovitis, peradangan inflamasi pada jaringan selaput pembungkus tendon atau uratnya itu maupun jaringan sinovium yang ada di sekitar sendi di daerah tangan dan pergelangan tangan. Jadi pilihannya ada dua, apakah dengan tindakan konservatif medikamentosa, kita coba dulu dengan terapi medikamentosa dengan antiinflamasi secara berturut-turut dan kita atur dosisnya dengan intravena, dan jika itu tidak berhasil, maka kita akan lakukan tindakan operasi. Pada pasien ini ternyata dengan medikamentosa atau terapi obat-obatan intravena ini memberikan respon yang cukup baik. Ternyata dengan regimen yang kita berikan ternyata cocok gitu. 3 hari di awal itu pasien sudah merasa bengkaknya makin berkurang dan tangannya sudah mulai bisa dia gerakkan untuk posisi menggenggam, untuk bisa dia tekuk ke atas, tekuk ke bawah. 5 hari kita berikan obat, pasien sudah merasa baik, sangat jauh baik. Pasien merasakan ya sekitar 80-90% lah. Dokter Jeki, metode pengobatannya dia itu bener-bener, dia tidak serta-merta hanya just obat, just medik, tapi dia bener-bener listen. Itu pengobatan tuh cukup cepat sekali yang harusnya 7 hari. Ternyata di hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai dengan saat ini jauh lebih bagus. Saya ngelihat di sini nggak cuma hanya rumah sakit, tapi part of team ya. Ini yang belum saya jumpai. Ini baru pertama kali saya ngeliat rumah sakit yang tidak hanya hospital, tapi dia bener-bener care. Itu yang dari Visio datang ke sini, dia memberikan latihan okupansi. Terus saya juga dibawa ke ruang fisioterapi, diajari cara mengenggam. Belum pernah saya juga jumpain fisioterapi di semua rumah sakit yang mahal, yang bagus, yang seperti ini, yang bener-bener dia bisa interaksi gitu. Jadi nggak cuma hanya ikutkan gerakan, nggak, tapi bener-bener dia memahami. Dia seolah merasakan sakitnya kita kayak gimana sih. Jadi kayak saraf saya ketarik, oh bapak salah, oh ini yang bener gini. Jadi itu meyakinkan, ngasih spirit. Itu yang nggak bisa dibeli oleh obat, oleh uang, oleh waktu. Jadi ngasih spirit, bapak akan bisa sembuh, bapak ikutin. Saya ikutin ternyata, alhamdulillah. Sekarang saya udah bisa mengenggam, bisa minum, bisa nyisir, bisa ketawa, bisa makan gitu. Kemarin selama ini 7 bulan saya makan pakai tangan kiri, kadang jatuh, mandi juga nggak bisa, nyetir mobil, semua aktivitas. Saya benar-benar udah putus asa, kecewa, kayak nggak ada harapan gitu. Itu saya juga sangat terima kasih sekali sama istri saya. Maksudnya dia yang support. Dia support sampai 7 bulan. Ternyata saya coba berdoa, tetap aja ada usaha. Tapi yang saya rasakan tuh, saya benar-benar hopelessnya tuh tangan sakit, harus minum obat, nggak bisa aktivitas, tidak bisa pakai baju, mau mandi susah, mau aktivitas di rumah susah, hanya menunggu istri saya pulang kerja. Jadi saya kayak nggak ada gunanya gitu loh. Karena kita udah berusaha ke semua rumah sakit. Dokter ternama, dokter terkenal, title-nya lulusan luar, rumah sakit sudah saya korbanin semua. Alternatif, tukang pijet, tukang urut, semua obat, obat murah, obat mahal. Nggak bisa shopping juga. Alhamdulillah banget saya benar-benar bersyukur bahwa di sini saya berobat, healing juga kalau mungkin anak milenial sekarang, sama coba beribadah ya. Ibadah di sini saya dengan fokus tiap malam, saya coba tahajud berdoa, ternyata dia dikasih kemudahan, dikasih jalan. Keren banget ini. Ini pengalaman saya spirit, ada keajaiban juga, banyak pelajaran lah di ruangan ini. Ini suatu beda lah. Saya ngerasa nih hospital yang cukup berbeda sih. Keren banget, sekali lagi saya nggak bisa ucapin kata-kata deh. Thank you banget. Tidak ada obat yang lebih mujarab selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Tuhan ya. Itu nomor 1. Kedua kali kita harus punya yakin. Karena saya coba baca obat as a suggestion juga sekali lagi juga obat buat pengobatan. Tapi buat saya itu keyakinan dan percaya dengan tim dokter. Begitu juga dengan pilihan dokter. Tidak semua dokter mahal, dokter hebat, itu dia pintar. Mungkin semua orang pintar, tapi yang dokter smart bisa dihitung. Dan itu saya percaya bahwa tim dokternya itu benar-benar bisa ngasih support. Dan saya yakin itu yang bisa menyembuhkan saya gitu. Dan semangat, tentunya pasti nomor 1 semangat sih.